Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Nur Ilmi dari kelas 1A STR Keperawatan dengan NIM P27904124018. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penerapan fisika dalam keperawatan untuk memenuhi tugas praktikum ilmu biomedik dasar dengan dosen pengampu Pak Osep Yasir, Nurse MKEP. Penerapan fisika dalam keperawatan dan sertakan contohnya di setiap 4 subsistem. 1. Ada bioakustik, 2. Biolistrik, 3. Biooptik, 4. Biofluida. Yang pertama, bioakustik. Fisika memiliki banyak aplikasi dalam keperawatan dan bioakustik adalah salah satu contohnya yang menarik. Bioakustik sendiri adalah studi tentang suara dan getaran dalam konteks biologis, dan penerapannya dalam keperawatan sangat penting untuk berbagai tujuan diagnostik dan terapeutik. Contoh bioakustik dalam keperawatan. Yang pertama ada ultrasonografi atau USG. USG menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi yang tidak dapat didengar oleh telinga manusia untuk menghasilkan gambaran struktur internal tubuh. Gelombang suara ini dipancarkan oleh transducer dan dipantulkan kembali oleh berbagai jaringan tubuh. Dalam keperawatan, USG digunakan untuk memeriksa organ dalam, mengidentifikasi kehamilan, atau mengarahkan tindakan medis seperti biopsi. Misalnya, USG dapat digunakan untuk memantau perkembangan janin dalam kehamilan atau untuk memeriksa ukuran dan bentuk organ-organ tubuh seperti hati atau ginjal. Yang kedua ada ekokardiografi. Ekokardiografi adalah jenis USG yang fokus pada perkembangan jantung. Ini menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambaran struktural dan fungsional jantung. Ekokardiografi dapat digunakan untuk mengevaluasi fungsi jantung, mengidentifikasi masalah seperti regurgitasi, katup, atau gangguan aliran darah, serta memantau kondisi pasien dengan penyakit jantung. Yang kedua, biolistrik. Penerapan fisika dalam keperawatan melalui konsep biolistrik adalah salah satu bidang yang sangat penting dan bermanfaat. Biolistrik berhubungan dengan penggunaan dan pengukuran sinyal listrik dalam tubuh manusia. Contoh biolistrik dalam keperawatan. Yang pertama ada elektrokardiogram atau EKG. Elektrokardiogram mengukur aktivitas listrik jantung dengan merekam sinyal listrik yang dihasilkan oleh jantung selama siklus jantung. Sensor yang disebut elektroda ditempatkan pada permukaan kulit untuk mendeteksi sinyal ini. Perawat menggunakan EKG untuk memantau ritme jantung pasien, mendeteksi aritmia, dan menilai kesehatan jantung. Pemahaman tentang gelombang P, QRS, dan T, serta interval dan segmen penting dalam membaca hasil EKG. Elektroensefalogram atau EEG. Elektroensefalogram merekam aktivitas listrik di otak. Elektroda yang ditempatkan di kulit kepala mengukur fluktuasi potensial listrik yang dihasilkan oleh neuron-neuron otak. EEG digunakan untuk mendiagnosis gangguan neurologis seperti epilepsi, gangguan tidur, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi aktivitas otak. Dalam keperawatan, perawat dapat membantu dalam penempatan elektroda, pemantauan selama pemeriksaan EEG, dan menjaga pasien tetap nyaman selama proses. Yang ketiga ada defibrilator. Defibrilator memberikan kejutan listrik singkat yang kuat untuk mengembalikan ritme jantung yang abnormal ke normal. Ini melibatkan prinsip arus listrik dan pengaruhnya pada sel-sel jantung. Dalam situasi darurat seperti fibrilasi ventrikel, perawat menggunakan defibrilator untuk memberikan kejutan listrik yang dirancang untuk menghentikan aritmia jantung dan memungkinkan jantung kembali berfungsi dengan normal. Yang keempat ada transcutaneous electrical nerve stimulation atau TENS. TENS menggunakan arus listrik kecil untuk merangsang saraf dan mengurangi rasa sakit melalui mekanisme gate control teori dan pelepasan endorfin. Perawat dapat menggunakan TENS untuk membantu mengelola nyeri kronis atau nyeri pasca operasi dengan menempelkan elektroda pada kulit di area yang sakit. Yang ketiga ada biooptik. Penerapan fisika dalam keperawatan melalui biooptik sangat penting karena membantu dalam diagnosis, pemantauan, dan perawatan pasien dengan memanfaatkan prinsip-prinsip fisika cahaya. Contoh biooptik dalam keperawatan. Yang pertama ada oximetri pulsasi atau pulse oximetry.
Prinsip fisika menggunakan prinsip absorpsi cahaya dengan dua panjang gelombang cahaya, yaitu merah dan inframerah, untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Aplikasinya, memantau kadar oksigen pasien secara non-invasif. Alat ini sering digunakan di ruang perawatan intensif dan dalam pemeriksaan rutin untuk pasien dengan gangguan pernafasan. Yang kedua ada endoskopi. Prinsip fisika menggunakan refleksi dan refraksi cahaya melalui serat optik untuk mengamati area internal tubuh. Aplikasinya memungkinkan untuk melihat organ internal seperti saluran pencernaan dan pernafasan tanpa melakukan pembedahan besar. Misalnya gastroskopi untuk memeriksa perut dan bronkoskopi untuk memeriksa saluran pernafasan. Yang keempat ada biofluida. Penerapan fisika dalam keperawatan sangat penting untuk memahami berbagai fenomena dan prinsip yang berhubungan dengan biofluida dan sistem tubuh manusia. Biofluida seperti darah, limfa, dan cairan interstisial dapat dianalisis dan dipahami dengan menggunakan konsep-konsep fisika seperti dinamika fluida, tekanan, dan viskositas. Contoh biofluida dalam keperawatan. Dinamika fluida menggunakan prinsip fisika hukum Bernoulli dan hukum Pascal. Contohnya yaitu saat pengukuran tekanan darah menggunakan sphygmomanometer melibatkan prinsip tekanan. Tekanan dalam arteri dapat diukur dengan cara yang melibatkan perubahan tekanan dan gaya yang diterapkan pada dinding arteri. Ini membantu dalam diagnosis dan pemantauan kondisi seperti hipertensi atau hipotensi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.